Amin. Ya. Ya. Terima kasih. Selama Idul Fitri kemarin, terutama setelah sholat Id, kita akan mengenal, terutama di tradisi Jawa ya, kita akan mengenal apa yang namanya sungkeman. Sungkeman itu sebagai sebuah kata kerja di mana kita selaku orang yang lebih muda itu akan mencoba untuk meminta maaf kepada pihak yang dituakan, senior atau yang lebih tua. Secara kegiatan atau secara fisik, maka kita akan menundukkan diri kepada mereka yang lebih tua dan meminta maaf. Nah, bagi sebagian orang, tradisi ini dianggap feodal. Apakah itu benar? Bagaimana kemudian kita akan mencoba menelisik apa sih sebenarnya makna dan filosofi sungkeman ini? Secara istilah, sungkeman ini sebenarnya dikenal sudah sejak lama. Para budayawan misalkan melihat bahwa secara teori ini sudah terjadi agak lama. Demikian juga di beberapa manuskrip kuno itu juga telah menunjukkan istilah-istilah ini. Sementara almarhum budayawan Jawa bernama Umar Khayyam sebenarnya merasa kesulitan untuk menelisik kira-kira budaya ini kapan dimulainya. Sementara budayawan dari UNS mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada sejak zaman Wali Songo. Ini secara teori memang belum ada penelitian yang sangat ketat terkait dengan sejak kapan dimulainya budaya sungkeman ini. Kalau dilihat dari prosesi sungkeman itu kan kemudian kita menundukkan diri tidak sejajar ya, tetapi tubuh kita berada di bawah dan kemudian kita menunduk seraya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dia lebih senior, lebih tua, ataupun orang tua kita. Nah, hal itu dimaknai sebagai permintaan maaf kita terhadap orang yang lebih tua. Karena di tradisi Jawa ini permintaan maaf itu menjadi sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena permintaan maaf itu menjadi sebuah hal di mana kita kemudian lebih mudah nantinya menjalani kehidupan karena sudah ada permintaan maaf dari orang tua, orang yang lebih tua, dan orang tua itu akan mendoakan kita. Di Jawa, konsep permintaan maaf itu menjadi sangat kuat. Tidak hanya di Jawa sebenarnya, karena konsep-konsep keagamaan itu mendahulukan permintaan maaf agar kehidupan kita menjadi jauh lebih baik di kedepannya. Tadi sudah diutarakan kalau misalkan yang namanya tradisi sungkeman ini lekat dengan permintaan maaf. Kenapa kemudian permintaan maaf itu harus kemudian disimbolisasi dengan sungkeman? Di akhir-akhir ini yang namanya minta maaf kepada orang itu kan tidak mudah. Dia kadang-kadang perlu momen. Nah, momen ini tepat ketika ada di Idul Fitri. Dan minta maaf itu kan butuh sebuah ketertundukan terhadap ego yang ada di dalam diri masing-masing, ya kan? Tidak mudah loh kalau kita mau minta maaf sama orang itu. Apalagi sebelumnya sudah ada sebuah peristiwa yang mungkin melukai perasaan hati masing-masing. Sekali lagi, yang namanya sungkeman itu kan tradisi. Jadi tradisi itu bukan sebuah kewajiban sebenarnya. Ini semacam etika kalau ada di dalam konsep Jawa. Atau misalkan teman-teman atau kawan-kawan punya pengalaman yang lain, bisa dituliskan di kolom komentar ya terkait dengan apakah benar ketika saya mengatakan etika itu. Di lain pihak, yang namanya sungkeman itu menjadi sebuah tradisi, maka dia bukanlah hukum gitu. Karena ya mau melakukan atau tidak itu terserah. Yang namanya hukum itu kan wajib jadinya. Hukum itu dalam hukum positif terutama itu kan mempunyai sanksi. Tetapi kalau yang namanya tradisi termasuk sungkeman itu tidak mempunyai sanksi. Dia kemauan personal, jadinya tidak ada hukuman terhadap orang yang apakah dia melakukan sungkeman atau tidak.